لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة والقرباء جميع الأولياء والشهداء والصالحين جميع مشايخنا ومعلمينا سبيل صلى الله عليه الإمام محمد بن محمد الغزالي وأهل سندنا إليه وبين أمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. به قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. ولقد روي أن الله تعالى إلى داود عليه السلام قال يا داود تعلم العلم نافع وقال هي علم نافع قال أن تعرف جل صدق بها يقام القدرة على كل شيء فإن هذا الذي يقربك إليه. Sungguh diriwayatkan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, hai Daud, belajarlah makan ilmu yang bermanfaat. Berkata ya Tuhanku, apa ilmu yang bermanfaat itu? Allah berfirman, engkau mengenal kebesaranku, keagunganku, kesempurnaan kekuasaanku atas tiap-tiap sesuatu. Puasanya ini menghampirkan ia akan engkau kepadaku. Ini makna sebahagian ilmu bermanfaat itu mengenal Allah, itu maksudnya. Annalin kalamullah jannah qala ma yasuruni allahu mitu tiflan wa khidul jannah lam akbar fa'arif rabbi. Daripada Ali kalamu wajah bin Abi Thalib, bahwasanya beliau berkata, tidak menyenangkan kehendaku bahwa jikalau aku mati masih anak kecil, ada berdosa apa, aku kada senang dan aku masuk surga, aku kada sempat dewasa, maka aku kenal akan Tuhanku. Adanya beliau membedakan ma'rifat dengan orang yang kada bisa sama sekali, tetap harap ma'rifat juga. Walaupun bahasanya jalani dosa. Anak kecil mati dia kada ada dosa, tapi kada bertamuan Tuhan dia. Hanya jadi hadam saja, kada apa-apanya. Orang tua berdosa apa tapi ma'rifat ia bertamuan Allah Ta'ala. Itulah makna kelebihan ilmu ma'rifat. Inna ulama nas billah syadum khasyatan aktsarum badatan hasanum billah subhanallah nasihatan. Bahwasanya orang yang paling mengenal dari manusia dengan Allah, orang itu paling bersangatan, bersifat takut dan paling banyak ibadahnya. Paling baik mereka pada Allah Ta'ala mengambil nasihat. Maknanya himpunan di dalam apa aja, kebaikan seluruhnya dalam ma'rifat kepada Allah. Yang lainnya itu hanya bunga daripada hidupnya. Masyiddatuha babzul nafsaka bi ikhlas bi talabi ilmi yakun talabu talaba dirajatin talaba riwayatin wa alamna khatar azimun wa man talaba ilma liyasraf bi wujuhan nas ilahi jalisa bihil umara يبهي به النظرة يتصيد به الحطامة وتجار بيرة سبقة خسرة. Atau bahwasanya adapun bersangatannya
uyuhnya di dalam makna untuk menjaga ilmu. Korbankan dirimu, harus ikhlas di waktu menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu itu menuntut amal, tidak hanya menuntut riwayat. Maknanya ada juga tentang orang menuntut ilmu, ada menuntut riwayat. Padahal aku berguru sana, tapi ada dia nilainya sedikit, ada dia nang kayak guru nangnya belajar dan tanda di dalam dirinya. Tanda guru sebulan mana ada sifat sidin di dalam diri seorang, kadang-kadang ada riwayat saja. Alamna khatar azimun, tahu bahwasanya bahaya di dalam masalah ilmu ini sangat besar. Siapa yang menuntut ilmu untuk memalingkan dengan dia muka manusia menghadap kepadanya, dan ia bisa sekedudukan dengan pejabat, dan ia memagahi dengan dia akan orang-orang yang di bawah dirinya, ia mencari dengan dia akan mata benda dunia, maka diumpamakan orang itu pedagang yang sangat rugi, jual belinya pun rugi. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talab al-ilma yafkhar bil ulama bima bihi subhanahu wa yasir bihi wajhan illa adkhalahu Allah an-nar. Orang siapa mengaji untuk magahi dengan dia akan orang lain daripada temannya itu ulama, atau ia membodohi bantahi dengan dia orang yang bodoh, orang awam, malingkan dengan dia muka-muka orang kepadanya, niscaya Allah masukkan orang itu ke dalam api neraka. Itulah lalu orang bahari itu kalau ada tidak ada, satu istilah tidak ada. Nah, itu bisa dikhawatirkan masuk di sini. Jadi kemegahan pangkatnya. Lalu orang ada nyaman, lalu orang jadinya. Tanya supaya manusia menghormati kayaknya. Ya, dari itu loh yang sebahagian dulu juga ada bekalas. Kenapa? Ada bekalas sana sangat dikhawatirkan manusia yang kelas 3 itu merasa sombong dengan kelas 1. Itulah lalu kita karena di makna untuk meningkatkan studi pelajaran itu lalu ada masalahnya itu, tapi berbahayanya itu tadi. Artinya tergantung pribadi masing-masing kayak itu. Ada kawan menuduhi orang kata, cuma orang bahari aja kayak itu. Kitanya ya cukup diri kita hanya mengalih menuduhi orang. Al-Abu Yajar Musami rahimahullah amiyatul mujahadah sana mewajatu syai'an asad alami ilmi wa khatarihi. Aku beribadah dalam makna mujahadah 30 tahun. Tidak aku dapati suatu paling usaha memelihara daripada menuntut ilmu dan bahayanya. Tapi orang wali bangsa dinta, kitanya yang penting biasa nuntutlah ilmu, belajar ikhlas. Beribadahlah, belajar ikhlas. Maknanya kan belajar. Orang walinya berjuang ikhlas. Ia kayuzan kalau syaitan yaqul kajakan kedua dah khatar azim bil fatarku aula. Taqatil bahwa waswati bagi oleh syaitan. Ia berkata dalam hatimu, apabila seperti ini bahayanya ilmu, lebih baik meninggalkan lebih aula. Lebih baik kalau usah mengaji sekali. Nah itu sebenarnya waswas syaitan. Kalau tazunana zalika, jangan bersangka itu. Maka dulu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qullu la tarmi arad alana fa aktsar ahli al-fuqara. Kalau ya Rasulullah min amal qala min ilmi.
bahwasanya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk di waktu malam Mi'raj pada dalam api neraka. Aku lihat terbanyak penghuninya adalah orang fakir. Maka mereka sahabat bertanya, Rasulullah, fakir dari harta? Tidak, tapi fakir daripada ilmu. Kebanyakan orang jahil masuk neraka. Wa man la yata'allamu ilma la yata'allahu ahkamul ibadah qiyam hukuk hakam yang bagi. Siapa yang tidak belajar ilmu, saya tidak hasil baginya oleh segala hukum ibadah, mengerja dengan segala rukunnya sebagaimana sepatutnya. Ada kawan tidak berilmu. Maknanya seluruh ihwan ada di mana aja, ada dua, ada ipek dan ada baiknya, ada negatifnya, ada positifnya. Itu bang tergantung kita ini. Walaupun jadi orang awam sekalipun tetap ada baiknya, ada juga bahayanya. Kalau anna rajulan abada subhanahu wa ta'ala ibadah malaikat sama bigai ilmin karena minal khasirin. Jika seorang laki-laki dia halwat ibadah sama kayak malaikat ibadahnya, kada makan, kada minum, kada goreng, tapi kada ada ilmu nang dikaji. Orang itu sama orang maksiat saja, ada artinya. Fasyambir, maka bersungguh-sungguh kita lebih ilmi pada menuntut ilmu bil bahsi, periksa bujur tarkib, belajar tadris, didaras astambil kasal malah jauhi ilmu sifat pemalas dan besar. Ila pangkahat al-dhalal. Kalau tidak engkau kada mau menuntut ilmu, sebenarnya engkau itu sesat. Dari iyadzubillah, itulah nang kita disuruh berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kada berilmu pasti sesat. Cuma kita kada masalah karena kita hidup di dunia. Tuma jumlatul amri annaka janazatan dari sunillah Azza wa Jalla am anta nazar alim ta'ana laka wala la ilahan qadian alim hayyan mulina samian basira taqalim nazar nahdusil kalam ilmu iradah qadasan an naqsin apatin ayusafu siyatil muhdatsin يجعل ما يزول المخلوق يشبه شيئا من خلقه لا يشبه شيء لا تضمنه إلى أماكن واضحة. Kemudian kesimpulan pembicaraan tentang mengenal Allah. Biasanya engkau apabila telah memikirkan tentang dalil-dalil perbuatan Allah, engkau meyakini dengan seyakin-yakinnya, maka engkau kenal bahwa bagimu dan bagi kita lain, bagimu diri seorang lana dan bagi seluruh orang lain dari Allah. Ilahan ada bisi Tuhan yang kuasa, yang mengetahui, yang hidup, yang menentukan, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Maha suci perkataannya daripada baharu. Ilmunya dan kehendaknya maha suci daripada baharu. Maha suci di tiap-tiap kekurangan dan segala penyakit, tidak disifatkan dengan sifat orang yang baharu. Tidak boleh atasnya apa, tidak harus atasnya apa yang harus atas ul makhluk. Tidak menyerupai akan sesuatu daripada makhluknya dan tidak menyubiakan dia oleh sesuatu. Tidak mengandungkan dia oleh tempat dan jihad. La tahullah hawadis wal afat. Tidak memasuki akan dia oleh segala orang baharu dan segala sifat yang kada layak kepada Allah. Kesimpulannya terbicara antara kata Allah Qadim, makhluk selain Allah baharu muhaddas. Si makhluk ini seluruhnya maknanya di dalam qadar dan qadar Allah. Allah karena ia maha suci lalu tidak bisa dimisal Allah berada di bumi, tidak bisa Allah berada di langit karena bumi dan langit tempat. Tidak bisa dimisal Allah di dalam diri karena diri itu tempat. Diri yang benar badan atau dia benar roh itu lain itu.
Mawaddah itu tidak juga di luar, karena itu sifat baharu. Dah kayak apa? Ada usah dicari, kayak itu maknanya. Cukup pandang orangnya. Orangnya tuh nyata, gawiannya ada, majharnya tuh nyata, ada usah orangnya cari, karena ia sangat suci. Apabila kita sedikit aja mencari, berarti kada yakin. Kada yakin ragu, ragu belum beriman dengan karena sangat maha sucinya itu, jadi kada kawah. Tapi ada kawan di sedikit ya diulah contoh serupa apa ada kawan itu. Cukup majharnya dilihat. Itu aja nang besi zat, sifat, asma apa, besi diri, besi rupa, sifat itu rupa bahasa kita, besi nama, besi perbuatan, sikong aja nang lainnya makhluk. Lalu maha suci daripada kata rupa makhluk. Karena ia nang maulah rupa. Yusawwirukum bil arham, merupakan kamu waktu di kamu masih di alam rahim ibu. Jadi jangan ada terlintas apa-apa, nah, cukup keyakinan kita bahwa nang ada nih kenyataan perbuatannya. Karena kada lepas daripada kata qadar, takdiran itu qada nang di dalam ilmunya. Selesai nang kayak itu, jangan diapain lagi nih itu. Amalkan lagi kalimah la ilaha illallah, baca aja kita terusan. Tapi etikatnya jangan sampai kita jadi Tuhan, artinya nang ada itu Allah, kita hanya majhar kayak itu aja. Ada usah lagi yang berpikir apa-apa. Dan apa lagi yang berpikir kan otak dia mampu juga kan cari Tuhan. Hayal kada kawa juga, dia kada kawa juga, maka itu nang tarkul idrak meninggalkan memperdapati, itulah memperdapati. Tapi nyata adanya, buktinya manusia ini ada hidup, ada mati, ada bergerak, berdiam. Buktinya ini alam ini berubah, di siang ada malam, dingin, panas, hujan, ada macam-macam sifat muhaddas ini. Kada mau muhaddas itu ya berbuat dengan sendirinya, pasti ada yang memperbuatnya karena sifatnya lemah. Ada kawannya nak bergerakkan, kada kawan nak berdiam, kada kawan juga, pasti ada orang nambah kuasa. Maulah kan kalau bergerak kalau berdiam itu kehabisannya tidak bukti, dan secara yakin pasti kita mati. Apabila waktu mati itu kada bisi Tuhan juga, kada kau diapa ya, kada ada lagi tolongannya, tak ada. Waktu hidupnya ada ulah nak bujur-bujur. Bisi Tuhan lah kita tubuh nang lemah, roh nang lemah, hati nang lemah. Makhluk bisi Tuhan nang kaya. Jangan dicari dengan makna muhaddas, kayak muhaddas nih badan bapak, jangan kayak itu mustahil. Wa nazar, dan engkau pikirkan bi mu'jizatir Rasul, pada mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatihi dan ayat-ayat Allah, alam nubuwatihi, tanda kenabiannya, alimta engkau yakin annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang itu adalah Rasul Allah dan yang dipercaya Allah wahyu atas wahyunya. Nabi diulah oleh Allah Ta'ala, tapi kada pengakuannya untuk menyampaikan aku ini adalah Rasul, kada. Kalau Rasulnya mengakui aku ini adalah Rasul Allah. Nah lalu diperkuatlah dengan mukjizat, mukjizat tanda Rasul Allah. Rasulullah awalnya sidin madahkan kayak itu. Pasda bima tu'marun itu.
beliau aku ini adalah utusan Allah, maka orang tidak percaya. Kenapa? Karena si dia asalnya makawan. Awal hidup itu kan ada rasul, kawan-kawanan berdagang juga, menganggap balas sapi juga apa seluruhnya. Tapi sudah dilihat bang ada perbedaan. Disebut irhas ngarannya, nyalahi adat, lahirnya beda. Orangnya ahlaknya beda. Orangnya kada pernah mengerjakan yang kada baik seterusnya. Itu tanda. Setelah itu beliau lalu umur 40 tahun diutus Allah ya jadi rasul. Jadi menyampaikan aku ini adalah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang jadi orang tidak percaya itu karena sidin kakawanan hidup di Makkah tuh. Nah, bukan Makkah artinya kada percaya. Bagaimana jadi rasul? Bali bakawanan aku. Nah inilah itulah permasalahannya. Lalu Allah menghendaki mukjizat ada nyata Al-Quran dan nyata apa seluruh dalam makna kehidupan beliau. Setelah kita mengetahui itu ya ada ragu lagi bahwa Rasulullah ada, Muhammad adalah Rasulullah. Timbang Rasulullah saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa aja nang dikerja beliau, apa nang disampaikan Rasulullah, kada boleh sedikit kita kada percaya. Karena kita beriman mempercayai beliau. Walaupun kita kada bertamu. Dan kada bertamu hanya riwayat saja lagi. Riwayat dengan dalil, tidak ada riwayat yang terputus. Hadisnya, Qurannya, apa seluruhnya itu dari guru sampai ke kita tak ada terputus. Lalu tidak ada kata bohong bicaranya itu kada ada. Karena riwayatnya kada terputus. Wa makana salafus salih ya'tina min anna Allah yura fil akhirah. Dan wajib juga kita beriktikad sebagaimana orang yang salafus salih bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat fil akhirah, di negeri akhirat. Dan ini pun diperkuat oleh hadis. Quran, hadis menyatakan. Sebagiannya kala innahum arabihim la yauma idzil la mahjubun. Allah jauh sekali bahwasanya orang kafir itu dari Tuhan mereka, ketika itu mereka tadinding. Ada melihat Tuhan, orang kafir, nah itu lawanannya berarti orang mukmin melihat Tuhan, karena itu sehingga makna disitulah sebahagiannya hadislah jelas saja. Ainakum tarawna rabbakum kadzalik, kamu akan melihat Tuhan kamu, dimaksud oleh Rasulullah seperti melihat bulan yang kada ada awan. Ada lihat matahari yang kada ada awan, ada bulan yang kada ada awan. Matahari itu kada ada awan, jelasnya nyata. Ada contohan melihatnya. Maknanya itu aja. Apabila Allah menghendaki kita dilihat akannya jatnya nama suci itu, maka melihatlah kita dengan anugerahnya juga yang kada dengan mata kepala. Kan jahirnya aja mata kepala waktu di akhirat. Kita diberi anugerahnya untuk melihat. Waktu hidup di dunia melihat Allah itu dengan batin. Orang berdahulu anak hati, mata melihat gawiannya, batin melihat orangnya. Kalau tidak mana kata melihat seperti benda,
itu ada. Karena ia sangat suci, ia lebih dekat daripada kita dengan diri kita. Kita ni batang tubuh ni dengan roh Allah lebih dekat lagi. Leher dengan aurat leher Allah lebih dekat lagi. Karena sangat dekatnya, lalu kayak kada kelihatan. Karena maha sucinya, lalu kada kawa dibayang. Kada pernah ya Allah Ta'ala terpisah awan kita aja merasa terpisah. Kalau ini terpisah, maka kita kada bisa Tuhan. Sedangkan Allah ada satarusan dah, kuasa satarusan, menghendaki satarusan. Kita ada dia tatarusan, ada hanya diadakannya. Kemudian dikehendakinya, kemudian diaturnya. Kalau terpisah, Allah hidup dengan inyaknya matur apa, mati itu juga, goreng dengan itu juga. Kalau kalau terpisah. Mawjudun laysa fi jihati mahdudah, bahwa Allah Ta'ala ada, tapi kada bisa dibicarakan tentang ada tempat ya tertentu. Walaupun bicara di atas aras tidak ada. Itu hanya pembicaraan di dalam makna seperti tempat yang mulia aja. Nah, Allah aras dicipta oleh Allah, seolah kerajaan sehingga sana arasnya ya Allah ada wadah di situ. Al-Quran kalamullah Ta'ala, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, gairu makhluk, bukan dicipta oleh sabi hurufin uqatatil aswat, dan tidak dengan ada huruf yang berpotong-potong, dan tidak dengan ada suara. Ijlau karena kadzalika lakana bi jumlatil makhluqat. Jikalau seperti itu termasuk adalah makhluk, sedangkan Quran adalah kalam Allah. Adapun kita kalau ya ini di hafal ulang tuh Quran tuh turun 23 tahun dari langit pertama tempat Baitul Izzah hadrah Allah, ada huruf suaranya, turun jahir ada huruf Rasulullah bahasa Arab. Quran itu kadim, cuman huruf suaranya itu anugerah Allah kita. Sebagaimana yang di dalam kalamnya, seperti itulah yang ada di dalam huruf suaranya itu. Ini sudah jahir itu. Turun ke Rasulullah, Jibril menyampaikan, kalau ada bahasa Arabnya, bahasa susun hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba. Sebenarnya kalam Allah itu kan ada huruf suaranya. Anehnya kadim. Allah menghendaki agar supaya Jibril apa yang Allah kehendaki itu, Allah Jibril menyampaikan ke Rasulullah wahyu ini, lalu Rasulullah sampaikan ke kita. Itu kan anugerah, jadi ada hurufnya. Ya, kalau ada huruf dan suaranya, ada saya muhadasan, ada kadim kalam, karena kalam tersifat. Tapi daripada beberapa pembicaraan ini, apabila ada kita mengerti di dalam sifat 20 Kifayatul Awam atau Amul Barahin, di situ ada pembicaraan tentang Quran.
hanya cukup membaca kitab itu. Baca takbah itu tadi. Kata hurufnya itu apa yang Allah kehendaki dalam jabnya itulah jahir ada. Maka kita tuh jahir berdampak huruf ada suara. Ditaruh di langit pertama, bertahaplah turun sesuai apa yang terjadi kepada Rasulullah. Ada dua Quran tuh, satu itu bang ada pada kita tuh itulah kalam Allah yang qadim. Cuman itu anugerahnya ada huruf tuh. Jadi kalau dicetak, kalau dikartasin itu jahir. Artinya apabila kita baca kan huruf suaranya tuh kayak jahirnya tuh madas tuh, tetapi yang dibaca itu iya nang kalam nang ada huruf ada bersuara, cuma itu inya jahir. Kada usah lagi dipisah jadi dua Quran dah. Yang Quran yang ada huruf suaranya dah, lain kalau Allah ada, nah itu iya sudah, cuma kenyataan daripada makna kandungan mangkadim hanya kadang itu kalau kita paham. Jadi itu ada Jabur, ada Taurat, ada Injil, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, Quran aja bahasa Arab. Tapi isinya tuh iya sudah kalam mangkadim, cuma isi daripada nah ada huruf suaranya. Apabila kada percaya dengan Quran yang 30 juz sama kada percaya dengan kalam yang kadim. Tapi di situ kan kalam bacaannya. Quran kalamullah. Menurut Quran itu adalah firman Allah, firman-Nya. Jangan sampai salah paham. Sama cuma ini jalur kata ada makhluk bukan dicipta. Yang lain kan nyampaikan Jibril kepada Rasulullah, saya nyampaikan, sahabat sampaikan, sampailah ke kita. Karena mereka itu berpikir bahwa perlu ditulis agar supaya bisa untuk orang belakang setelah mereka. Karena di waktu itu orang hafal itu banyak yang meninggal. Maka ditulislah Quran dengan mushaf namanya. Itulah sudah kalam Allah. Ada huruf dan suaranya itu hanya menyatakan anugerahnya. Kalau nyaman kita, tapi isinya iya nang kadim. Ada huruf suaranya. Itu hati-hati itu. Orang bahari seperti inilah belajar itu. Kita ini kan diliputi sifat taksir, kodrat nih, kan iradah. Si manusia ini lalu hidup tuh dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Tapi kodrat itu lain Tuhan, iradah itu lain Tuhan, itu sifatnya. Nah disitulah apabila Tuhan kodrat, tak salahnya. Nah, sama Al-Quran, Tuhan Quran, tak salahnya itu kalamnya. Orangnya itu nang kita ulah Tuhan, tetapi untuk mengenal orangnya lalu nyata ada. Nah ini pangna perintahnya, ini larangannya, ini cerita apa yang diceritakan oleh Allah lawan kita. Jadi Allah Ta'ala itu ada, sudah congkongan, sudah nyata jelas. Kayak apa juga kalian paham Quran sebagian deh menunjukkan dalil bahwa ada, karena itu kalau di kalam nang kadim. Anehnya sayang kita lalu Jibril nyampaikan diberi Allah paham. Jibril itu kalam kadim ada huruf suara itu Rasulullah, ada huruf bahasa Arabnya, ada Rasulullah bahasa Arab, diberi pulang Rasulullah paham. Karena malaikatnya itu beda dengan manusia. Suara manusia ini ingat telinga kita nih mengontak, tapi kalau suara malaikat telinga kita nggak ada mampu. Nah, telinga kita ini telinga manusia.
Lalu diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan wahyu dan maka Rasulullah di waktu menerima itu kadang sidin pingsan, ada sadar sidin ada wahyu Quran, sangat kerasnya suara malaikat. Artinya menunjukkan bahwa Allah ada itu apa lagi diulah. Jelasnya sudah Allah ada itu memang sudah. Apalagi nang diragukan. Dengan dalil mana Rasulnya ada. Ini Rasul maka pun utusan Allah lalu menyampaikanlah dia. Terjadilah Rasul pertama Adam. Adam itu menunjukkan ada wujud Allah sebenarnya. Diteruskanlah kepada Rasul sampailah penutupnya Rasulullah itu menunjukkan Allah ada karena mereka Rasulnya. Tetapi Allahnya kan bisa dicari cukup. Kita hanya mengetahui bahwa kita majhar kewiannya karena taksirnya Allah. Kan usaha apa lagi rampu kayak kalian di Tuhan tuh. Ada paham-paham juga. Anu layak menepil mulkul parta Tuhan ini wala tatuna illa biqada'illah wa qadira masyiati. Tidak terjadi di alam dunia dalam ruh geritik daripada hatar hati dan gerak daripada pandangan kecuali dengan qada dan qadar Allah, kehendaknya ditentukan oleh Allah. Kadang sama sekali yang lain begawi sikung, cuma kan apa nisbahan ke orangnya. Apabila orang sembahyang sidin sembahyang padahal kita bisa sembahyang sidin. Allah Ta'ala juga yang mentakdirkan mahandeki lalu sembahyang orangnya. Kada sembahyang pun kayak itu juga. Bahaya karena ini surangan dia sekalinya. Nah disinilah setelah 1 tahun surangan pada boleh dicampuri gawean orang badan naik lagi. Apa ini campuri? Lain gawean seorang aja. Amin khair sebagian gawean orang ada baik, besar sebagiannya ada jahat, ada apa ada nang bermanfaat, ada mudar, iman hukum ada kekafiran. Allah wajib Allah ya adil bi khalqihi. Tidak ada kewajiban kepada Allah bagi seorang makhluknya. Terserah Allah Ta'ala. Sidin bang nang kuasa. Ada apa? Orang nang beribadah kayak apa aja. Sidin kada ku terima salah sidin. Orang nang maksiat sidin ku ampun nih salah sidin. Kayak apa nih? Sidin nang berkuasa. Maknanya seutingnya kasih hidup nih. Bisi Tuhan. Itu kuncinya apabila kan bisi Tuhan tak ada bermanfaat nang lainnya. Artinya ibadah nang kawin kan papanya. Ilmu nang dikaji umur nang kayak apa? Ada papanya. Ada bisi Tuhan orangnya. Man asaba billih, aku ba'alih. Apabila orang diberi Allah pahala, maka itu Allah memberi anugerah. Apabila orang disiksa Allah, itu Allah bersifat adil. Adil di dalam makna janji ya Tuhan. Kita ini kadang menyekutukan Allah nih masuk surga, sekalinya orang menyekutukan menunaikan janji itu adil, kan lalu disiksa masuk ke dalam neraka. Ya kafir bang ta. Ajar Allah orang sembahyang masuk surga. Kalau yang sembahyang nih sekalinya masuk surga, kadek sekalinya sembahyang tuh hanya anugerahnya kawan sembahyang tuh. Sebabnya waktu di dunia tidak anugerah, apalagi memasukkan ke surga. Sembahyangnya orang tadi kata kawan, kata Allah memberi anugerah. Tekanannya adalah apabila tauhid kada boleh bercampur. Mau padahal orang kafir kan, padahal orang murtad yang kada boleh bercampur. Memang Allah Ta'ala apabila masih dua, berbahaya karena mati, pasti disiksanya, tewas dua. Kada boleh panggil dana itu. Jahirnya ini kita masuk di dalam makna ikut Rasulullah karena sidin Rasul. Tapi kalau tauhid sama, ada boleh berbeda. Amma warad alaihi salatu wassalam alaihi min akhirah kal hasyarul asyar, wajib orang percaya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa perkara akhirat seperti dihalau, dibangkit di alam kubur, azabil qabri, ada ajab kubur, soal mungkar nakir, ada ditanya oleh mungkar dan nakir, al-mizan, hitung amal sirat akan melewat siratal mustaqim. Jadi maknanya bahwa kita di dalam
orang meninggal dunia itu sebenarnya hadisnya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan olehmu orang yang telah meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu dipecah ya menjadi talqin. Taulimu isi Tuhan, Allah Tuhan, Nabi Muhammad. Quran sebagai pedoman, karena itu kalam Allah. Ka'bah itu tempat kita menghadap salat. Bukan menyembah Ka'bah untuk menghadap aja. Orang Islam, wakil orang Islam itu keluarga kita di dalam makna sesama saudara seagama, hidup dengan kalimah la ilaha illallah, mati dengan kalimah la ilaha illallah, bangkit dengan kalimah tauhid. Ketahuilah bahwasanya kematian itu wujud adanya, itu hakta dalam maut hak. Jadi nanglakin maut hak itu sebenarnya itu kalimah la ilaha illallah. Kada ada bid'ah, cuma karena dipecah aja. Dipecah-pecah ya, jadi pecah, jadi etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Sebahagian orang yang di dalam kubur ditanya masalah itu, sebahagiannya ditanya masalah lain, karena itu tergantung perintah Allah. Malaikat itu kan ini juga makhluk. Ya Allah Ta'ala tanya masalah ini, itu tanyanya. Nah itu sebahagian dipeganglah oleh kita. Mazhab Imam Syafi'i, lalu ditalqin orang-orang sudah meninggal, karena kita meyakini mereka mendengar dari hadis Rasulullah, apabila dari salam orang dari raja sampai apa ya itu udah hancur dalam burung Rasulullah sih orang nang di situ mendengar tapi kadang kawan jawab. Nah di situ ada makna sedikit. Karena saudara kita tadi lalu menolongi yang terakhir di dalam kuburnya itu, kalau inya kawan menjawab dengan diingati, lalu ingati aja itu, bukan melajari. Seluruh kaum muslimin selama inya masih hidup mengaji, ada berbeda dengan talqin. Karena itu etikat Ahlussunnah Jamaah ada berbeda kada. Kitanya nih kawan mengingati. Maliwati bisa tadi dengan makna andangarnya, maka ada kau lagi jawab. Artinya hidup tu Allah menghendaki hidup. Selesai pertanyaan itu, selesailah masalah. Jadi di dalam kubur itu urusan Allah Ta'ala sudah. Ada sebahagian disuruh oleh Allah Ta'ala malaikat tu istirahatlah, bagaimana istirahat orang yang dihormati, yang diagungkan, yang mulia. Istirahat kayak pengantin, ya orang pengantin tu matahari nya kawin tu kan diagungkan orang benar, kayak jadi raja. Nah, itulah orang yang di dalam kubur. Tapi dia punya etika. Itu model pertama. Bisa juga ditanya masalah salat, bisa juga ditanya masalah puasa, tapi itu apabila lulus dengan model pertama ini itu ada masalah. Kalau talqin ditahsis lah masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu biar supaya dari ihwal dengan Rasulullah, kamu berdiam dulu, doakan temanmu bil isbat. Nah itu sebab itu ya talqin itu la ilaha illallah. Fahadi usul darajat salafus salih, inilah usul tauhid yang dipakai oleh orang dahulu ridwan alaihim ajma'in ala i'tiqadiyah tamassubiha. Mereka beriktikad keyakinan dan memegang ini sampai mereka akhir umur, kada berubah lagi. Ala ijma' kayak inilah sabada taat. Qabla tanwil bid'ah uzil ahwa, sebelum ada macam-macam orang yang bid'ah dan persaingan ulama. Sekalinya orang bahari bersaingan, kalau mau ulah yang lain supaya tak kena. Nauzubillah min ibtida' bid'ah bil hawa bil dalil. Kita berlindung dengan Allah daripada bid'ah tentang agama dan mengikut hawa nafsu, karena tujuannya supaya terkena bersaingan sekalinya hendak jadi ulama, hendak jadi orang besar. Disitulah kesalahannya. Kalau boleh
menyalahi yang sudah ada karena hendak supaya aku kan kayak ini. Nah itulah Tamanazat yang amal yang jadi batinah menahil itati fi hadzal kitab ya sulaka ilmuhu tamatam cuma tahaji Islam taharah salat saum nahwiha. Engkau pandanglah pada pekerjaan hatimu dan segala yang ada di dalam hatimu. Wajib sifatnya dan menggeladang selagi datang di kitab ini supaya hasil bagimu pengetahuan. Kamu kanali wujud-wujud simpulan daripada syariat, bersuci, salat, puasa dan seumpamanya. Walaqad adaita faradallahu alaika lita'abdaka fi babil ilmi. Kalau engkau sudah mengerti ini, engkau selesailah menunaikan keperluan Allah yang Allah suruh tuntut di dalam martabat sebelum beribadah. Karena Allah menjadikan engkau untuk beribadah. Qad sitamit Allah bi ummati sayyidina Muhammad asin fil ilmi. Walaupun engkau kadang mengajar, engkau ditulis daripada ulama umat Rasulullah dalam ilmunya. Ada masalah mengajar, salah berisi ilmu. Ain amil tabi ilmika, bal ta'ala imat ma'adika, kunta abdan aliman amilan lillah ala basirah gairah jahil. Jika engkau mengamalkan ilmu engkau pelajari itu, engkau menghadap orang bangun untuk akhirat adalah engkau hamba yang alim lagi mengamalkan karena Allah atas pengetahuan mata hatimu yang hidup ketiadaan jahil. Dalam qalidin la ghafil, engkau tidak termasuk orang yang bertaklid di dalam i'tikad dan tidak termasuk orang yang lupa di dalam mengamalkan i'tikad. Kalau kasyaraful azim, maka bagimu adalah kemuliaan yang besar. Sembahyang 5 waktu ada yang sunnah kalau digawi akhlaklah bisa akhlak mulia hati itu dilihat nama kada baik jangan diikuti akhlaknya yang baik diikuti jaga hati itu di manakah mengingat Allah itulah makam yang mulia. Jadi bukan behimat kada guring saja biasa tapi di waktu jaga hati yang dijaga apain bersusah boyuh-boyuh nak awaknya. Kecuali kita hendak membuka hati karena kada mau ingat lalu itu maksud mujahadah ngarannya karena kada bisi guru asalnya sudah ada bisi guru apalagi mengamalkan aja lagi oleh ilmu kaki makin berit wasau jazir ilmumu yang ada di kandungmu itu adalah laksana balirang qimatul kabirah laksana nilai sangat besar. Seorang kayak balirang warna ahmar sawabul jazir pahala yang besar kunta kata hajir aqabah khalabtaha wa raqaqabiha biiznillah Allah subhanahu mas'ulun ayyamidaka yang bersentabir tasi'in arhamur rahimin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu baru pada tambah pada jalanannya dan orang itu sudah dihormati oleh Allah apabila mengandung ilmu ahlus sunnah jamaah mengandung ya paham maknanya jadi diri lalu kan udah lupa lagi. Rasulullah tahu sudah isinya sekalinya menunjukkan kepada adanya Allah jadi itu ada. Kita kadang-kadang langsung nih karena kita nih lebih lama umatnya lalu yang ikuti sini. Al-aqabah itu saya akan bertawbah. Malaika ya talibal ibadah wa faqallah bitawbah di amalain alaiha salaka taufiq ta'ah baina syu'ul dzunub yurisul hirman yuqimul khuzlan. Ana qaidah dzunub yang manusia masih ila ta'atil ajja wa sar ila khidmatil anna. Segala dzunub yang min khifah lil khairat nasyat bi ta'ah wa anal isra ala dzunub mimma yusawidu quluba wa tajiduha fi zulmah wa qasawah. La khulusa fiha la satawata wala lazata wala hawalata lam yahrib masla tajuru sayba ila kubra syakawah wa ajaban kaifa yufiqu lita'ah man huwa syu'min qaswah kabihda ila khidmah man usiru ala maqsad qima ala jabwah kaifa yuqarrabu lil najah man huwa mutalatihun bil aqdar wa jazba bi khabar sarikil maslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzaba abdu tanha anhu malakani minnati ma yakhlu min fihi maka biasuha jalisan zikrillah aja para jarma la yaqrijul masul isam taufiqah
setelah menuntut ilmu kemudian untuk mengamalkan ilmu itu tadi ternyata di dalam diri kita ada makna kesalahan dan dosa. Lazimlah atas wahai orang yang menuntut jalan akhirat dengan bertobat karena alasan dua perkara. Salah satunya supaya mendapat bagimu taufik Allah untuk mengejar taat. Karena jahatnya dosa itu mewarisi tertegah dan mengiringkan akan kehinaan. Bahwasanya ikatan dosa menegah daripada berjalan untuk taat aja berjalan dan bersegera untuk berkhidmah kepadanya. Karena baratnya dosa menegah daripada ringan untuk kebaikan dan rajin di dalam taat. Karenanya kan jahir dua, ada jahir dan batin, kedua-duanya di sana itu sekalinya kayak pembarat untuk kita beribadah, babaratnya bakulir ya kita. Dikarasi kada kawa, tetapnya kayak barat di bawah, kayak orang membawa sesuatu, dia menuju perjalanannya tapi bawaannya barat, lalu kada kawa laju. Tolong bawa semen 100 sak tarak kada kawa ke Samarinda datang saja dan kita kada bawaan kawa saja. Seperti itulah contoh dosa. Jadi beribadah itu lambatnya sampai dan mengakali atas dosa itu membuat batinnya menjadi hitam. Akan mendapatkan dia dalam gelap dan karas, tidak ada kebersihan padanya dan tidak ada kesucian, tidak ada kelezatan dan tidak ada manisnya. Jikalau Allah kadang mengasihi sayangi, maka selagi menarik akan orang yang memperbuat itu kepada sifat kekafiran dan kecelakaan. Aneh sekali bagaimana seseorang bisa dapat taufik mengerjakan ibadah sedangkan ia di dalam kejahatan dan keras hati. Bagaimana ia dipanggil untuk berkhidmat kepada Allah sedangkan dia berkekal di dalam maksiat dan menatapi atas jauh dari Allah. Bagaimana orang mau menghampirkan untuk munajat kepada Allah karena ia bercelumur dengan kotoran dan najis. Dalam hadis dari Rasulullah SAW bersabda, apabila telah melakukan kebohongan seorang hamba, maka berjauhlah daripada dua malaikat yang ada di kanan di kirinya, karena sangat berbaunya huruf-huruf yang keluar dari mulutnya. Bagaimana patut ini lidah untuk mengingat Allah. Tidak ada satu dosa yang hampir mendapat orang yang mengakali atas maksiat itu taufik dari Allah. Takhib arkanul ibadatillah, dan kadang meringankan segala anggotanya untuk beribadah. Ya tapi kadinlah haulata wala safata, apabila kebetulan tapi sangat susah, tidak ada manisnya dan tidak ada kebersihannya. Kalau dari semua zunub terkitabah, masalahnya ya karena jahatnya dosa yang dikandungnya, ia tidak hatinya mengakui bersalah dan bertobat kepada Allah. Laqad sadaqa man qala idza lam taqwa ala qiyamil lail siyamin fa'lam maqbulun qad qabalat ka khati'atuka. Apabila tidak kuat kamu untuk beribadah di malam hari dan puasa di siang hari, ketahuilah bahwasanya dirimu dan hatimu terserungkam, sungguh menjerungkamkan engkau oleh dosamu sendiri. Inilah contohnya. Ada tahan beribadah malam, puasa siang hari, kayak berat benar, kayak ulah garing. Nah itu dosa seorang kan? Karena ada beribadah mengaji ulah garing. Salat tasbih itu ngeresi kita. Itu sebulan Ramadan atau tasbih tahunan urusan itu lancar aja. Orang pina bermasalah. Kenapa? Karena mau tak tepat tujuan.
dosa menghalangi. Bahasanya min amrayni lam tazum atau taqdami ibadatuka. Inna rabbad din la yaqbalu hadiyah dzalika anna taubah la yaqbalu hidayata. Idza anna taubah ma'siyah iraha iradul khusum qaradul lazimun amatul ibadah taqsudah naflun la yaqbalu minka tabarruka wa dainu alayka halun lam taqdihi taibatu li ajli al halal mubah dan sunnah fi'lin mahzul haram taibatu najihi tad'uhu wa tasni alaihi wa yadhib alayka badban hajjal sahih halil usad al musina al maqsid wallahu musta'an. Yang kedua, setelah setiap waktu dan hal ada mereka harus bertobat, bahwasanya melazimkan wajib membuat tobat supaya diterima ibadah, karena Allah tidak menerima li'anna rabbadaini, karena contohnya orang yang menghutangi kadang menerima hadiah seperti itu tobat dari kemaksiatan dan ridanya orang memberselisih itu hukumnya fardu wajib, sedangkan umumnya ibadah yang engkau niatkan itu sunnah. Bagaimana diterima darimu kebaikanmu, sedang hutang atasmu sudah jatuh tempo yang tidak engkau bayar. Dipercontohkan oleh beliau bahwa kita ini bisa berhutang dengan orang. Hutang itu banyak, lalu main dari hutang, disuap diberi hadiah orang tak, hutang 100 juta diberi orang tak 10 juta. Tapi hutang ada dibayari, pikiran seorang di sini. Orang yang menghutangin tadi adanya akun menerima yang 10 juta. Anda bagian karena hutangnya jangan habis 100 juta hilang. Ada artinya hidup berpikir tuh. Nah seperti itulah percontohan ibadah yang kita kerjakan itu perlulah bertobat, tobat hutang ke tahun Allah Ta'ala dibolehkan dah. Ibadahnya itu kayak kita persambahan hadiah, mana mau orang nerima. Bagaimana engkau meninggalkan karenanya nang halan harus engkau mengakali atas perbuat nang dilarang dan haram. Bagaimana engkau munajat akan dia dan berdoa dan puji atasnya, dan dia berlindung dan berlindung kita dengan Allah atas semua adalah marah. Ini jahir hal orang yang maksiat mengakali atas maksiat tanpa ada tobat. Wallahu musta'an, tapi seluruhnya tergantung pertolongan Allah. Jadi kesimpulannya ilmu awalnya, lalu orang berilmu itu pasti bertobat. Kada boleh kada. Walaupun di dalam ibadah, di dalam apa aja, tetap mengakui salah, tetap mengakui Allah yang sempurna. Kain kota, situasi hubungannya Allah alam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'alim ma'lam tan'alim nabi ya paula sayyidina ilman tanfa'u nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.